Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Yuk kita pahami bagaimana peran lembaga-lembaga ini dalam mendukung perekonomian Indonesia. Kita mulai dari pengertian lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai keperluan. Sederhananya, lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan atau bisa juga disebut jembatan uang antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya, kita masuk ke peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi transfer aset. Artinya, lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pihak yang punya dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, yaitu fungsi likuiditas. Peran ini berkaitan sama kemampuan lembaga keuangan menyediakan dana tunai kapanpun masyarakat butuh. Yang ketiga, yaitu fungsi realokasi pendapatan. Fungsi ini membantu masyarakat dalam mengatur pendapatan, misalnya lewat tabungan, deposito, atau asuransi. Dan yang keempat, yaitu fungsi transaksi. Lembaga keuangan mempermudah transaksi ekonomi seperti transfer uang, pembayaran listrik, belanja online, atau bahkan investasi lewat mobile banking. Nah, lembaga keuangan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, kita bahas lembaga keuangan bank terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank itu sendiri memiliki fungsi dan tugasnya. Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan jasa keuangan. Nah, untuk menjalankan fungsi itu, bank melakukan berbagai tugas seperti menerima simpanan, memberikan kredit, serta melayani transaksi pembayaran. Kita lanjut ke materi jenis-jenis bank. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan fungsinya ada bank sentral yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan, contohnya Bank Indonesia. Selanjutnya ada bank umum yang melayani kegiatan perbankan secara luas seperti menghimpun dan menyalurkan dana, contohnya Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Dan selanjutnya ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR yang melayani masyarakat kecil dan UMKM dengan skala terbatas. Yang kedua, berdasarkan kepemilikannya, ada bank milik pemerintah, contohnya Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Selanjutnya ada bank swasta nasional, contohnya Bank Mega dan Bank Danamon. Selanjutnya ada bank asing, contohnya yaitu Bank HSBC. Dan yang ketiga, berdasarkan prinsip operasionalnya. Terbagi menjadi 2, ada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, dan yang kedua bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dan sesuai hukum Islam. Lalu ada sumber dana bank yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, dana sendiri, seperti modal pemilik, cadangan laba yang disisihkan, laba-laba yang belum dibagikan. Yang kedua, dana dari masyarakat, seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang ketiga, dana dari lembaga lain, misalnya pinjaman antar bank atau dari Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan pinjaman dari bank luar negeri. Selanjutnya, kegiatan utama bank ada 3. Yang pertama, menghimpun dana atau funding. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Yang ketiga, memberikan jasa keuangan lainnya atau servis seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan kartu kredit. Bank memiliki peran dalam perekonomian. Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan, lalu menyalurkannya sebagai kredit untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank juga memfasilitasi transaksi keuangan serta menjaga stabilitas moneter melalui pelaksanaan kebijakan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga keuangan non-bank. Nah, apa sih lembaga keuangan bank itu? Lembaga keuangan bank atau LKNB adalah badan atau institusi yang bergerak di bidang keuangan, tetapi tidak memberikan jasa utama berupa menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti bank. Fungsi dan peran LKNB.
Lembaga Keuangan Non-Bank atau LKNB memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat melalui premi, iuran, atau simpanan non-bank, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. LKNB berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga mendukung kelancaran arus modal dan pertumbuhan ekonomi. Selain menjadi pelengkap lembaga perbankan, LKNB juga menyediakan layanan keuangan yang tidak dilakukan bank, seperti asuransi, dana pensiun, leasing, dan modal ventura. Melalui kegiatan tersebut, LKNB berkontribusi dalam pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi alokasi dana ke sektor produktif, serta memperluas akses layanan keuangan hingga ke masyarakat kecil dan daerah terpencil. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank terbagi menjadi 7. Yang pertama itu perusahaan asuransi, memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian, kehilangan, atau kematian dengan sistem premi. Yang kedua, pegadaian, memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, kendaraan, atau elektronik. Yang ketiga itu perusahaan pembiayaan atau leasing, menyediakan pembiayaan bagi pembelian barang modal seperti kendaraan, alat berat, atau mesin. Yang keempat itu dana pensiun, mengelola dana dari karyawan untuk menjamin kesejahteraan saat masa pensiun. Yang kelima, perusahaan modal ventura, menyediakan modal untuk perusahaan baru atau UMKM yang berpotensi berkembang, biasanya melalui penyertaan saham. Yang keenam, perusahaan anjak piutang atau factoring, membeli atau mengelola piutang perusahaan agar perusahaan bisa memperoleh dana tunai lebih cepat. Yang terakhir, koperasi simpan pinjam atau KSP, menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman dengan bunga ringan. Bank dan LKNB adalah dua lembaga yang berbeda yang dapat kita lihat dari perbandingannya. Yang pertama, fungsi utamanya, bank menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Sedangkan LKNB tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat, tetapi memperoleh dana melalui surat berharga atau investasi. Yang kedua, dilihat dari aktivitasnya. Bank melayani transaksi seperti transfer, penarikan tunai, dan pembayaran. Sementara LKNB lebih fokus pada kegiatan seperti asuransi, leasing, dana pensiun, dan koperasi simpan pinjam. Lalu yang ketiga dapat dilihat dari penyaluran dana. Bank menyalurkan pinjaman langsung kepada masyarakat, sedangkan LKNB menyalurkan dana melalui investasi atau penyertaan modal. Yang keempat, dapat dilihat dari jenis lembaganya. Bank terdiri dari Bank Indonesia, Bank Umum, dan BPR, sedangkan LKNB meliputi perusahaan asuransi, pegadaian, dan lembaga pembiayaan. Lalu yang kelima, dapat dilihat dari peran sebagai perantara keuangan. Bank berperan sebagai perantara langsung antara penabung dan peminjam, sementara LKNB menjadi perantara keuangan lewat jalur non-perbankan seperti investasi dan asuransi. Lembaga keuangan memiliki pengawas keuangan. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, OJK juga berperan dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah mencakup dua aspek penting, yaitu stabilitas terhadap barang dan jasa atau inflasi, serta stabilitas terhadap mata uang asing atau nilai tukar. Selanjutnya, peran bank dan LKNB dalam perekonomian nasional. Bank dan LKNB bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Bank fokus pada sistem pembayaran dan kredit, sedangkan LKNB menyediakan layanan keuangan yang lebih fleksibel. Kolaborasi keduanya menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan mendukung pembangunan nasional.
Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sama-sama mempunyai peran yang penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.